Salam jumpa saudara. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya hari ini sebagai tindak lanjut pelimpahan tahap 2 kasus ijazah Jokowi. Kuasa hukum kedua tersangka mempertanyakan alasan penangkapan yang dinilai terkesan tiba-tiba. Ada juga informasi tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis Sony Sonjaya mengungkap temuan dugaan korupsi proyek CCTV dan sistem sidik jari program MBG senilai lebih dari 300 miliar rupiah. Sony juga mengungkap nama baru yang diduga memberi atensi dalam dugaan jual beli titik SPPG atau dapur MBG. Dua informasi utama ini dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan hadir lebih lengkap di Sapa Indonesia Malam. Saya Sidi Permadi. Saya Tifal Solesa, hari ini 19 Juni 2026. Kami mulai pada fokus berita yang pertama berikut ini, saudara. Mahasiswa dari sejumlah kampus kembali menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI Jumat sore. Mereka menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan di sektor ekonomi yang berdampak pada rakyat. Aksi dimulai dengan konvoi dari Universitas Trisakti menuju gedung DPR RI atau Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Masa yang tiba di depan Kompleks Gedung DPR MPR pada Jumat sore langsung menyampaikan sejumlah tuntutan yang meminta pemerintah sesegera mungkin melakukan perbaikan dalam sektor kebijakan ekonomi yang dampaknya sangat terasa di kalangan masyarakat. Mereka juga berharap perwakilan dari DPR RI mau bertemu dengan mereka dan melakukan komunikasi terkait tuntutan yang mereka ajukan. Di tengah efisiensi negara, di tengah efisiensi yang per hari ini dilakukan oleh pemerintah, MBG itu ada program gagal dengan Di tempat berbeda, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banyuwangi menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD setempat pada Jumat siang. Dalam aksi itu, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis dan program koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga mendesak pemerintah menekan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, serta menjamin akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. di tengah efisiensi negara, di tengah efisiensi yang per hari ini dilakukan oleh pemerintah, MBG itu ada program gagal dengan padat kawan-kawan. Banyak mahasiswa, hidup mahasiswa, rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Masa mahasiswa Kalimantan Selatan hari ini juga menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam aksi ini, mahasiswa menyuarakan 4 tuntutan, diantaranya evaluasi program makan bergizi gratis, penyesuaian harga BBM, dan memprioritaskan pendidikan terutama di daerah 3T. Mahasiswa di berbagai daerah berunjuk rasa menuntut pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi. Salah satunya di Yogyakarta. Aliansi BEM Mahasiswa Yogyakarta menyuarakan sejumlah tuntutan di gedung DPRD Yogyakarta Jumat sore. Di antaranya evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta reformasi Polri dan militerisasi di ranah sipil. Masa juga meminta pemerintah menurunkan harga BBM hingga perbaikan fiskal dan keuangan negara. Peserta aksi pun mempertanyakan intimidasi terhadap mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi dalam menyuarakan keadilan untuk rakyat. Langit gelap-gelap, sengkuni, hasiulan sianipar. Inilah, dan dia bersekutu dengan para buto-buto galak ini. Wah, soal penanganannya nih Bu, nanti kita nyampaikan. Ini bukan kejahatan. Atensi dari Solo, intensinya ya untuk menekan Pak Roy dan yang lainnya termasuk Bu Tifa agar mengambil
pilihan berkhianat kepada rakyat sebagaimana yang sudah ditempuh oleh 3 orang pengkhianat sebelumnya. Belum ada di sini cerita penahanan. Di sini masih cerita penangkapan. Memang sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup, bahkan lebih dari cukup orang-orang ini karena memang sudah tersangka. Karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Saudara, Roy Suryo dan T. Fauzia Tiasuma, 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ditangkap polisi Jumat pagi tadi. Kabar ini dibenarkan kuasa hukum Tifa, Abdullah Al-Katiri. Ia menyayangkan penangkapan kliennya tidak melalui surat pemberitahuan terlebih dahulu. Padahal, Dr. Tifa dan Roy Suryo selalu kooperatif dalam proses penyidikan, bahkan selalu melaksanakan wajib lapor. Sementara Ahmad Kozinudin selaku kuasa hukum Roy Suryo menilai penangkapan kliennya sebagai bentuk ketidakadilan hukum bila dibandingkan dengan perlakuan aparat terhadap Sylvester Matutina yang belum ditangkap meski putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selama ini kooperatif. Berapa? 6 bulan mereka itu wajib lapor tiap minggu. Kebebasan mereka itu benar-benar terbatasi, nggak bisa keluar kota, nggak bisa begini, ya kan? Kemudian dengan banyak orang ini jelas melanggar HAM ini dan melanggar ketentuan. Yang mana dalam ketentuan KUHP itu kalau orang kooperatif nggak ada panggil paksa. Hari ini mempertontonkan, menelanjangi diri. Tentang apa? Tentang motif penegakan hukum ini bukan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi saya tegaskan motif dari penangkapan Roy Suryo ini adalah motif untuk melayani kepentingan pelapor, yakni Saudara Joko Widodo. Karena berapa kali banyak sekali ya kubu Joko Widodo selalu meminta untuk melakukan penahanan, tapi mereka bungkam saat Sylvester Matutina yang sudah jelas-jelas inkrah tidak dituntut untuk ditangkap dan ditahan. Karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Soal penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, Polda Metro Jaya bilang hal ini sebagai kelanjutan dari proses penanganan kasus yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyatakan seluruh penyidikan dianggap sudah tuntas, termasuk di dalamnya penyerahan hasil pengujian laboratorium barang bukti dokumen dan digital ijazah Jokowi. Seperti diketahui sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah berstatus tersangka sejak November 2025 lalu atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kemudian kami juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital diantaranya pengujian terhadap kertas, pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian emboss, pengujian watermark, pengujian font. Ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama. Menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Joko Widodo mengatakan akan mengikuti proses hukum yang ada. Ia juga menyebut akan hadir dalam persidangan nanti sekaligus membawa ijazah aslinya. Dr. Tifa gimana, Bu? Ada yang mau disampaikan mungkin, Bu? Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Akan hadir.
Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Lalu benarkah tudingan jika penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini karena desakan dari pihak lain dan bukan karena berkas perkaranya sudah lengkap alias P21? Saya akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung Abdul Ghafur Sangaji selaku pengacara Roy Suryo. Bang Sangaji, apa kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah Mbak Mas Tifal. Terima kasih sudah hadir bersama kami Sama-sama, kali ini. Mas Sementara lewat sambungan dalam jaringan sudah hadir Rifai Kusumanegara selaku pengacara Joko Widodo. Mas Rifai dengan Tifal di sini, selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih juga sudah mau bergabung bersama kami Mas Rifai. Dengan ditangkapnya Roy dan Tifa ini sesungguhnya kalau kemudian Pak Jokowi bilang akan ikuti proses hukum. Tapi sudah sesuai dengan harapan beliau tidak bahwa keduanya harus ditahan? Ini pertanyaan ditujukan ke saya atau ke Bang Ghafur? Ke Mas Rifai. Oke. Jadi pertama perlu disampaikan ya terkait dengan upaya paksa atau penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Ini sudah jelas baik secara norma maupun secara kepentingan itu ditujukan bagi kepentingan penyidikan ataupun penuntutan. Itu tidak ada kaitannya dengan kami, karena kalau kepentingan kami hanya satu, kami hanya ingin ini segera disidangkan. Ya, terkait penahanan tidak ditahan ataupun ditangkap tidak ditangkap, itu bukan kepentingan kami, karena itu semua sesuai norma adalah kewenangan penyidik dan ditujukan bagi kepentingan penyidikan ataupun penuntutan. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Bagi kami soal ditangkap atau ditahan itu kembalikan kepada kewenangan penyidik, tapi yang utama adalah segera disidangkannya, karena buat kami menunggu persidangan nanti bisa menyatakan keaslian ijazah kami, termasuk bisa memulihkan nama baik Pak Jokowi. Demikian itu sementara. Oke, kalau dari pihaknya Roy Suryo dan Dr. Tifa, Bang Sangaji, ini sudah sesuai lebih tepatnya, apakah ini sudah pernah diduga sebelumnya bahwa Roy dan Tifa suatu saat akan ditahan? Penangkapan dan penahanan itu kan adalah upaya paksa dan diatur dalam KUHP. Dan itu adalah kewenangan penyidik maupun penuntut umum. Tapi bukan soal kewenangannya yang ingin kami sampaikan kepada publik, bukan soal itu. Karena kewenangan itu memang diberikan oleh undang-undang. Tetapi lebih kepada alasan penangkapan dan penahanan. Kalau tadi kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan bahwa penangkapan maupun penahanan itu adalah dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, di dalam KUHP memang disebutkan bahwa penangkapan itu bisa dalam konteks untuk kepentingan penyidikan maupun juga dalam konteks kepentingan penuntutan. Nah, kami melihat dari sisi urgensi hukum. Sampai hari ini kami melihat bahwa tidak ada urgensi hukum untuk melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. Alasannya apa? Alasannya kalau penahanan maupun penangkapan itu didasarkan pada KUHP yang lama maupun KUHP yang baru. Di KUHP yang lama diatur dalam pasal 21, di KUHP yang baru diatur dalam pasal 100. Pertimbangan subjektifnya kan adalah dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau menghambat penyidikan, ya. Tetapi yang selama ini terjadi adalah para tersangka atau klien kami ini sejak statusnya menjadi terlapor, kemudian menjadi saksi, sampai kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan kemudian wajib lapor, tidak pernah mangkir dari proses pemanggilan apapun. Sehingga poinnya menurut Anda itu tidak ada urgensi hukum yang diatur di dalam KUHP, karena begini. Kalau dikatakan bahwa ini adalah dalam kepentingan penyidikan, saya tadi membaca surat perintah penangkapan, dan surat perintah penangkapan itu alasannya tidak seperti yang diatur dalam pasal 21 KUHP maupun pasal 100 KUHP yang baru, 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru, yaitu alasan penangkapan yang diatur dalam undang-undang sudah diatur alasan-alasan itu, tetapi dasar dari penangkapan hari ini tadi saya baca di surat perintah penangkapan adalah dalam kerangka untuk kepentingan penyerahan tersangka tahap 2. Yang rencananya akan dilakukan pada hari Senin minggu depan. Sekira jam 9 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kalau itu adalah dalam konteks kepentingan penyerahan tersangka, ya kenapa tidak didahului dulu dengan adanya surat pemanggilan? Tiba-tiba langsung penangkapan. Kita akan elaborasi itu lagi nanti di segmen berikutnya, kita jeda sebentar. Tetap di Kompas TV, saudara.
kembali melanjutkan diskusi dan bersyukur Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo, sudah hadir bersama kami di studio. Aman ya, Mas? Aman. Oke. Akhirnya bisa melintasi teman-teman yang lagi demo. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kalau melanjutkan lagi diskusi tadi, ada pandangan dari pihak tersangka bahwa proses penangkapan ini tidak sesuai dengan prosedur, terutama surat yang tidak ada saat proses penangkapan itu. Saya nggak mau mengomentari terlalu jauh karena kan kita tidak tahu faktanya. Tapi memang secara yuridis setiap upaya paksa baik penangkapan, penahanan itu harus didahului dengan surat perintah. Bahkan harus ada pertinggalnya juga bagi pihak keluarga. Kenapa? Sehingga keluarga kan tahu bahwa yang membawa ini adalah aparat yang berwenang. Bahwa ada atau tidak ada kan saya nggak bisa mengomentari. Tapi kalau dalam pandangan saya sepertinya teman-teman penyidik selama ini bekerja cukup profesional. Bahkan kami dari sisi korban, kami sempat dalam satu situasi kami bilang justru terlalu baik. Coba kita ingat. Konteksnya apa nih? Bayangkan penyidikan ini setahun lebih, boleh dibilang agak diayun dan cukup memakan waktu panjang. Kedua, selama ini kan permintaan teman-teman tersangka diikuti semua loh. Minta gelar perkara khusus diikuti. Mau lihat barang bukti diikuti. Mau lagi mengajukan saksi dan ahli itu sekalipun itu hak hukum diikuti. Terus mau lagi melibatkan ombudsman, kompolnas segala macam diikuti. Boleh dibilang hampir semua permintaan diikuti. Klaim-klaim keberatan. Jadi kalau menurut saya mereka seolah-olah sekarang menjadi tidak profesional, kok sepertinya saya kurang yakin. Tapi ya kembali lagi lah, apapun faktanya monggo saja, bahwa akan dikritisi juga menurut saya tetap boleh ya. Tugas pengacara adalah tetap mengkritik kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran, tapi saya justru berpandangan selama ini teman-teman penyidik justru boleh dalam kacamata kami ya, sedikit miringnya justru di tersangka gitu ya. Sehingga saya masih agak meragukan apakah betul mereka berlaku tidak profesional dalam hal melakukan upaya-upaya yang terakhir ini kita saksikan. Keberatan itu sudah pernah disampaikan belum saat proses di Polda tadi, Bang? Tadi saya sampaikan ke penyidik ya. Jadi bukan yang kami persoalkan ada tidaknya surat perintah penangkapan atau surat perintah penahanan, karena itu pasti ada. Bahkan juga tadi ditunjukkan kepada kami adalah surat penetapan pengadilan negeri untuk melakukan proses penggeledahan ya. Karena kan penggeledahan, penyitaan kan perlu ada penetapan pengadilan. Nah itu ada. Kami bukan soal surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan itu. Tapi kami melihat bahwa penangkapan itu harusnya dilakukan setelah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atau seorang tersangka melakukan tindak pidana, kemudian dipanggil secara sah dan patut dulu. Prosedur penangkapan kan seseorang itu beda dengan tangkap tangan ya. Kalau orang melakukan tindak pidana di suatu tempat, kemudian saat itu bisa dilakukan penangkapan tanpa perlu ada surat pemanggilan. Itu namanya tangkap tangan. Tetapi yang bukan tangkap tangan, itu harus dipanggil dulu secara sah dan patut. Artinya harus ada pemanggilan misalnya untuk menghadap ke Polda Metro Jaya 1x24 jam misalnya, kemudian tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi, dilakukan lagi pemanggilan secara sah dan patut lagi untuk yang kedua kali 1x24 jam lagi. Kalau kemudian tidak dilakukan pemenuhan kewajiban hukum untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, baru bisa dilakukan upaya paksa, yaitu berupa penangkapan. Nah, tadi kami mempertanyakan kenapa Polda Metro Jaya sebelum melakukan penangkapan di rumah seorang tersangka, yang seorang tersangka itu selama ini patuh dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, termasuk juga adalah melakukan wajib lapor sejak ditetapkan sebagai tersangka, setiap minggu, setiap waktu dipanggil hadir di Polda Metro Jaya. Tapi kenapa kok di ujung proses penyidikan ini mau selesai? Ya, karena kan ini tidak ada lagi kepentingan pemberkasan berkas perkara. Saya juga baru tahu bahwa ternyata berkas perkara ini sudah dinyatakan P21 itu sejak tanggal 30 April 2026. Artinya ini kita sudah mendekati 3 hari ke depan penyerahan tersangka. Dan di dalam surat perintah penangkapan itu, alasan penangkapan itu bukan seperti yang diatur dalam pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru, tetapi lebih karena alasan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2. Ya, kan saya katakan juga kepada penyidik tadi, adakah di dalam KUHP diatur bahwa ketika P21 keluar, baru kemudian bisa dilakukan penangkapan dan penahanan? P21 itu bukan dasar untuk melakukan penangkapan dan penahanan, bukan itu dasarnya. P21 itu adalah kewenangan penuntut menyatakan berkas perkara dan kemudian segera dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti, setelah itu dilakukan upaya penuntutan. Kami melihat di sini ada semacam upaya untuk memaksa pada akhirnya
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada akhirnya akan melanjutkan proses penahanan. Memaksanya dalam hal apa? Karena Siapa gini, yang memaksa? pemaksaan secara hukum dari penggunaan kewenangan itu kemudian berimplikasi pada pilihan untuk jaksa penuntut umum melakukan kelanjutan penahanan atau tidak. Karena gini, kalau ada tantangan kepada kami, ya Anda lakukan saja pra peradilan. Tadi juga saya sampaikan kepada penyidik, ya bagaimana saya mau melakukan pra peradilan terhadap Anda? Anda hari Jumat melakukan penangkapan, hari Sabtu, hari Minggu, hari libur. Hari Senin Anda serahkan kepada jaksa penuntut umum, kewenangan berpindah. Saya nggak bisa lagi gugat Anda ke pra peradilan. Ini kan trik Anda untuk menghindari objek pra peradilan dengan di ujung proses penyidikan ini Anda melakukan penangkapan dan penahanan dan tidak dilakukan dengan adanya surat pemanggilan terlebih dahulu untuk menghadap kepada penyidik Polda Metro Jaya, tetapi ujuk-ujuk Anda langsung melakukan penahanan atau penangkapan. Nah, itu yang kami lihat bahwa tidak ada sama sekali urgensi hukum untuk melakukan penangkapan pagi-pagi jam 7 ya di hari Jumat, besok hari libur, Minggu juga hari libur, hari Senin Anda sudah serahkan kepada jaksa penuntut umum. Ya kami nggak bisa tidak ada urgensinya menurut pihak tersangka, Mas Rifai. Anda merasa bahwa saya harus tegaskan lagi karena maksudnya begini, kan yang mengadukan awalnya adalah Pak Jokowi. Kalau kemudian sudah wajib lapor tapi kemudian ada penahanan di ujung jelang akan masuk ke tahap persidangan, Anda merasa bahwa SOP-nya ini sudah berjalan dengan tepat atau tidak? Oke, saya ingin berbagi pandangan terkait hukumnya ya. Jadi kembali lagi, apakah perlu ditahan tidak ditahan? Secara undang-undang itu diskresi penyidik. Sepanjang syaratnya memenuhi. Apa syaratnya? Dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidananya. Sejak beberapa sesi terakhir saya sudah mengingatkan bahwa dengan terusnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan hampir setiap minggu terus memfitnah Pak Jokowi sekalipun sudah menjadi perkara, ini bisa jadi bahan atau menjadi persyaratan untuk dilakukannya penahanan. Sekalipun Anda sudah melakukan wajib lapor. Karena kembali lagi penahanan ini adalah diskresi sepanjang ada persyaratan undang-undang dan ada kepentingan penyidik. Kedua, di banyak kasus juga dalam tahap 2 juga bisa dilakukan dengan dua cara, dengan tidak ditahan atau ditahan. Tapi biasanya kalau diputuskan tidak ditahan atau tidak ditahan, biasanya sudah ada koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Ya, karena nggak mungkin dilimpahkan dalam kondisi yang berbeda, biasanya mereka saling koordinasi. Jadi dalam intuisi saya kan nggak tahu apa yang terjadi ya. Ini semua sudah dikoordinasikan dengan penuntut umum. Ya. Artinya penuntut umum juga menghendaki terjadinya penahanan. Tadi saya baru dengar juga ternyata sudah ada penahanan. Nah, kedua yang menarik justru saya baru dapat dari Bang Gafur. Ternyata justru ini tidak murni hanya sekedar melakukan penangkapan dan penahanan, tapi masih dilakukan penggeledahan. Artinya, berarti upaya terakhir ini adalah upaya untuk memaksimalkan perolehan alat bukti atau barang bukti. Dan itu sah-sah saja menurut Anda? Sah-sah saja, karena memang selama ini belum pernah dilakukan penggeledahan itu. Sementara memang di rata-rata di perkara-perkara ITE itu sudah dilakukan. Bahkan mohon maaf, laptopnya harus disita. Handphonenya harus disita. Karena bagaimana cara dia mengupload dan segala macamnya, semua alatnya kan harus diuji. Bahkan setelah disita dilakukan ekskripsi lagi. Betul nggak diupload pakai alat itu? Jadi menurut saya justru ini akhirnya pemenuhan pembuktian sebelum akhirnya dilimpahkan, dan menurut saya ini juga mungkin bagian dari kesepakatan antara jaksa dan kepolisian untuk memaksimalkan pembuktian sebelum dilakukannya tahap 2. Karena ternyata juga dilakukan penggeledahan, dan di dalam banyak kasus tidak mungkin ada penggeledahan orangnya tidak ditahan, tidak ditangkap. Biasanya penggeledahan dan penangkapan itu boleh dibilang dalam satu mata uang upaya. Karena dengan digeledah maka orangnya harus diamankan dulu baru bisa digeledah. Karena kalau dibiarkan berkeliaran kan bisa menghambat proses penggeledahan. Jadi kalau saya lihat justru dengan penjelasan ini saya masih melihat ini dalam taraf yang wajar ya, dan memang masih diupayakan pemenuhan atau pemaksimalan alat bukti yang memang selama ini juga belum dilakukan. Memang kami juga sempat mempertanyakan waktu itu. Gimana nih kalau soal ITE kan harusnya disita. Ntar dilakukan ekskripsi, dibaca secara digital forensik, pakai alat apa? Orang-orang ini melakukan upload, perubahan-perubahan, editing dan segala macam, apakah laptop, handphone, dan ternyata hari ini semua dilakukan oleh penyidik. Oke, singkat saja. Dasar kemudian. Enggak, saya koreksi dulu ya. Jadi hari ini penggeledahan itu bukan dalam konteks mencari barang bukti atau alat bukti ya. Tetapi lebih kepada izin untuk masuk ke rumah seseorang. Karena izin masuk itu penyidik harus mendapatkan melalui surat namanya perintah penggeledahan atau penetapan penggeledahan. Jadi tidak ada seperti yang tadi disampaikan oleh rekanku Rifai, tidak ada barang bukti apapun yang disita hari ini di rumahnya Mas Roy. Tidak ada satupun berkas, tidak ada satupun sesuatu benda yang disita guna untuk melengkapi berkas, tidak ada. Penetapan
pengadilan negeri untuk penggeledahan itu lebih kepada izin masuk. Mencari saja. Ya, bukan mencari barang bukti, tetapi lebih ada izin masuk. Karena itu yang saya tanya langsung kepada penyidik gitu. Apakah saudara dengan izin penggeledahan ini saudara melakukan penggeledahan atau tidak? Kami lebih kepada kepentingan untuk masuk ke rumah seseorang supaya tidak dipersoalkan oleh para kuasa hukumnya. Nah, itu saya kira itu bagus. Hanya yang tidak tepat adalah ketika diskresi itu memang adalah kewenangan dari penyidik, penuntut umum, terutama dalam hal ini adalah penyidik, ya diskresi itu kan harus juga didasarkan pada undang-undang. Meskipun alasannya adalah alasan subjektif yang tadi diatur oleh pasal 21 KUHP yang lama, tapi kalau kemudian kita masuk di dalam pasal 100 KUHP yang baru, alasan penahanan dan penangkapan itu kan sudah diperluas, bahkan diperketat di dalam pasal 100. Salah satunya adalah ketika seseorang ataupun tersangka itu tidak memenuhi panggilan penyidik ataupun penuntut umum berturut-turut lebih dari 2 kali. Baru kemudian bisa dilakukan penangkapan dan penahanan. Lah ini kan tidak pernah ada pemberitahuan surat kepada para tersangka sebelumnya gitu. Tetapi ujung-ujungnya adalah sudah dilakukan penangkapan dan penahanan demi kepentingan untuk penyerahan tersangka. Nah ini menarik, ini ternyata hasil analisa saya sama juga dengan intuisinya dari Rifai Kusumanegara bahwa ternyata kami melihat bahwa dari awal ini ada semacam win-win solution yang dilakukan antara penuntut umum dan penyidik. Win-win solutionnya apa? Kalau tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka kejaksaan juga tidak akan mengambil resiko. Jadi ini semacam kejaksaan buang badan kepada pihak Polda Metro Jaya, karena begitu dilakukan penyerahan tersangka 3 hari ke depan, kewenangan itu kan sudah berpindah. Dan kewajiban itu sudah berpindah. Sehingga terhadap penangkapan dan penahanan hari ini, kami tidak bisa lagi mendaftarkan sebagai objek pra-peradilan yang diatur dalam pasal 77 KUHP yang lama maupun pasal 158 KUHP yang baru. Karena apa? Karena penangkapan dan penahanan begitu dilakukan hari ini, besok hari libur, minggunya lagi hari libur, hari Senin sudah berpindah kewenangan itu menjadi kewenangan penuntut umum. Disitulah tanggung jawab berakhir dan disitulah penyidik Polda Metro Jaya sudah tidak bisa lagi dilakukan upaya pra-peradilan. Jadi ini saya lihat lebih kepada perhitungan dan strategi untuk memuluskan supaya para tersangka ini ditahan oleh penuntut umum. Pertanyaan lainnya juga begini, kalau secara prosedurnya Anda juga mempertanyakan, tapi kalau sampai kemudian Bang Kozinudin di Polda Metro Jaya juga bilang dari proses penahanan ini ada cawe-cawe, bahkan sudah menyebut orang Solo lagi di balik ini semua, dasarnya gara-gara apa tuh Bang? Ya karena gini, kita semua tahulah bahwa perkara ini kan ternyata tidak murni juga penegakan hukum. Alasan-alasannya kan juga tidak semua yuridis. Penjelasannya kan banyak prosedural tuh. Enggak, artinya begini. Kalau yang tadi saya sampaikan kan alasan yuridis. Tetapi juga kan ada alasan-alasan yang yuridis. Ada anasir-anasir di luar hukum yang juga ikut bermain. Contohnya ya, teman-teman dari mungkin Pak Rifai kenal apa enggak yang relawan-relawan itu kan selama ini memaksakan untuk penangkapan dan penahanan. Sementara dari tim kuasa hukum Pak Jokowi sendiri ya, saya dengar langsung dari Pak Rifai, dari Pak Yakub Hasibuan, itu kan tidak pernah mereka memaksakan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Justru orang-orang yang tidak punya kepentingan hukum dengan perkara ini karena mereka bukan korban, mereka tidak dirugikan dengan adanya hasil penelitian Mas Roy dan Bu Tifa, kok justru malah cawe-cawe nekan-nekan Polda, bahkan bertemu dengan Dirkrimum dan itu mereka sampaikan sendiri kepada Polda. Buktinya apa? Ya kan mereka sendiri yang menyampaikan kepada publik melalui konferensi pers bahwa mereka sudah bertemu dengan Dirkrimum, mereka sudah memasukkan surat permohonan agar Mas Roy dan Dr. Tipa ditangkap, dan kemudian akhirnya hari ini adalah di hari Jumat ini ya terjadi penangkapan dan penahanan itu. Jadi kami melihat bahwa secara yuridis ada alasan yang sangat tidak urgen untuk dilakukan penangkapan dan penahanan, tetapi lebih kepada strategi untuk menghindari supaya nanti pada saat diserahkan kepada jaksa tinggal melanjutkan penahanan. Karena mungkin juga pada saat koordinasi tahap 1 ya, tahap 1 itu artinya sebelum tahap 2, bisa saja penyidik membaca ada tanda-tanda bahwa jaksa tidak akan menahan gitu. Maka kemudian dia melakukan penahanan supaya pada saat dia serahkan kepada jaksa tinggal melanjutkan penahanan. Itu satu hal. Hal yang lain adalah soal adanya tekanan-tekanan politik di luar analisa-analisa yuridis yang Mas Bang Rifai sampaikan, saya sampaikan, itu kan ternyata juga ikut bermain. Betapa banyaknya tekanan-tekanan kepada Polda Metro Jaya supaya segera dilakukan penangkapan dan penahanan, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang sama sekali tidak punya legal standing, orang-orang yang sama sekali bukan korban dalam perkara ini, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kuasa langsung dari Pak Jokowi. Beda dengan Bang Rifai. Sayangnya Bang Rifai tidak pernah memberikan nasihat kepada teman-temannya itu gitu loh. Hanya ya
versinya para kuasa hukum ya kami tidak pernah meminta. Seharusnya Bang Rifai juga memberikan nasihat juga kepada mereka. Tuh Mas Rifai udah senggol-senggol begitu tuh. Sampai ada urusan cawe-cawe orang Solo pula disebut-sebut. Jadi ini perlu digarisbawahi, kalau kami kan kebetulan mendapat kuasa langsung dari Pak Jokowi. Dan kami juga selama ini berkomunikasi langsung dengan Pak Jokowi. Artinya kami tahulah kalau arah Pak Jokowi itu seperti apa. Dan saya perlu tegaskan tidak ada kepentingan Pak Jokowi untuk melakukan penangkapan, penahanan ya. Ini pun juga secara isu kan juga harus hati-hati juga nih gitu ya. Bisa backfire juga buat Pak Jokowi. Jadi kembali lagi kami nggak ada kepentingan. Tapi sekali lagi kami juga nggak bisa membatasi hak penyidik untuk melakukan upaya-upaya paksa itu. Karena kembali lagi mereka yang tahu pekerjaannya. Kita juga kan kembali lagi harus menghormati. Seluruh upaya hukum ini kita harus saling menghormati. Kita melakukan check and balances tapi kami saling menghargai gitu ya. Jadi nah sebagai contoh, betul teman-teman relawan saya ikuti juga ya. Mereka memang suka berapi-api, ayo tahan. Tapi selama ini juga mohon maaf. Mereka ini kan lebih subjektif lah ya, karena mereka kan relawan, lebih kepada menokohkan Pak Jokowi. Kalau kami kan profesional ya, ya nggak salah juga dalam dunia demokrasi boleh juga. Tapi kembali lagi kalau saya lihat sih selama ini upaya mereka juga tidak begitu banyak efek. Contoh di tahun lalu juga kan ada isu mau dilakukan penangkapan waktu itu penahanan ya, waktu sempat tegang sampai malam, ya, sampai tidak terjadi penahanan. Kan mereka juga bahkan melakukan demo organik tuh di lapangan untuk ditahan, nyatanya kan tidak terjadi penahanan. Artinya ya ini kan hanya sekedar suara-suara tapi menurut saya juga tidak akan mempengaruhi. Apalagi kalau dinyatakan bisa mengintervensi secara politik, kalau ini terjadi harusnya tahun lalu sudah ditahan. Tapi menurut saya sih enggak lah, ini lebih kepada pertimbangan teman-teman penegak hukum yang pasti tentunya mereka sudah berkoordinasi dan mereka akan mempertanggungjawabkan ini. Misalnya teman-teman melakukan mereka kan mempertanggungjawabkan itu. Jadi kalau saya lihat tapi sayangnya Bang Rifai kami nggak bisa melakukan praper karena sudah dialihkan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Kami melihat bahwa itu strategi di ujung. Celah strategi lah. Kami kan juga sering dalam posisi kuasanya tersangka, kami paham itu ya. Tapi berarti Bang Rifai setuju ya bahwa ini di ujung kemudian untuk menghindari pra peradilan gitu. Ya, itu memang perlu kita akui karena kami juga sering dalam posisi ini memang celah kuhap yang memang ke depan harus bisa kita perbaiki. Tapi kembali lagi saya pastikan nggak ada kepentingan Pak Jokowi di sini gitu ya. Dan kami dari Pak Jokowi tetap menghormati apa yang dilakukan para penegak hukum terkait dengan catatan kalau tujuan kami adalah segera disidangkan agar semuanya terang benderang. Oke, Mas Rifai, Bang Sangaji, terima kasih banyak sudah sama-sama datang. Siap. Bang Rifai. Dan kami akan hadir kembali usai jeda dengan laporan lain termasuk mahasiswa dari sejumlah kampus yang kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jumat sore. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali. Mahasiswa dari sejumlah kampus kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Jumat sore. Mereka menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan di sektor ekonomi yang berdampak pada rakyat. Aksi dimulai dengan konvoi, itu dia, dari Universitas Trisakti menuju ke Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Massa yang tiba di depan gedung DPR MPR pada Jumat sore langsung menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta pemerintah sesegera mungkin melakukan perbaikan dalam sektor kebijakan ekonomi yang dampaknya sangat terasa di masyarakat. Sejumlah mahasiswa akhirnya diberi kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan pimpinan DPR RI. Perwakilan mahasiswa yang menggelar aksinya di depan Kompleks Parlemen melangsungkan pertemuan dengan pimpinan DPR RI Jumat malam ini. Pertemuan yang digelar tertutup dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan bertujuan untuk mendengar secara langsung aspirasi serta tuntutan yang disuarakan para mahasiswa. Itu yang merah siapa ya? Meruya, Mercubuana. Tak cuma Jakarta, saudara mahasiswa di berbagai daerah ikut berunjuk rasa menuntut pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi, salah satunya di Yogyakarta. Yang Anda lihat ini adalah aliansi BEM mahasiswa Yogyakarta yang menyuarakan sejumlah tuntutan di gedung DPRD setempat pada Jumat sore. Di antaranya, evaluasi program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih, serta reformasi Polri dan militerisasi di ranah sipil. Mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga BBM hingga perbaikan fiskal dan keuangan negara. Peserta aksi juga mempertanyakan intimidasi terhadap mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi dalam menyuarakan keadilan untuk rakyat.
efisiensi negara, di tengah efisiensi yang per hari ini dilakukan oleh pemerintah, MBG itu Di titik berbeda, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banyuwangi menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD setempat pada Jumat siang. Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan program Kopdes Merah Putih. Mereka juga mendesak pemerintah menekan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, hingga menjamin akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Kawan-kawan, di tengah efisiensi negara, Bergeser ke wilayah Indonesia Tengah, mahasiswa di Kalimantan Selatan hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi setempat. Dalam aksi ini mereka menyuarakan 4 tuntutan, yakni evaluasi program MBG, penyesuaian harga BBM, dan memprioritaskan pendidikan, utamanya di daerah 3T. Korupnya di depan, di depan. Kembali ke wilayah Indonesia Barat, persisnya di Pulau Sumatera, massa yang mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Peduli MBG menggelar aksi unjuk rasa dukungan terhadap program pemerintah makan bergizi gratis di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat siang. Sebelum menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, massa terlebih dahulu berkumpul di Medan Club dan menyanyikan lagu dukungan untuk MBG, sekaligus membawa sejumlah bendera dukungan. Menurut pengunjuk rasa, aksi dukungan program MBG ini karena MBG masih dibutuhkan masyarakat untuk memperbaiki gizi dan peningkatan kualitas hidup. Kita tinjau perkembangan terbaru dari aksi mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Siap dengan laporan langsungnya malam ini, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda bersama juru kamera Bon dan Wicaksono. Sudah ada perwakilan mahasiswa yang bertemu dengan pimpinan DPR saat ini ya Rizka. Tapi ceritanya bagaimana mereka bisa dapat panggilan untuk bertemu dengan para pimpinan DPR, dan apakah pertemuan masih berlangsung atau jangan-jangan sudah selesai? Ya, Tifal, pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan perwakilan pimpinan DPR saat ini masih berlangsung. Tampak di belakang saya ini mahasiswa Trisakti. Mereka ini masih bertahan begitu di depan gedung DPR untuk menunggu teman-teman mereka yang masih di dalam ketika saat ini masih melakukan audiensi dengan pimpinan DPR. Tadi terkait dengan masa aksi yang ada di depan gedung DPR ini, Tifal dan juga saudara, sebetulnya tidak hanya mahasiswa Trisakti tapi juga ada mahasiswa dari Esa Unggul, kemudian juga ada mahasiswa dari Mercu Buana, dan juga ada mahasiswa HMI ataupun Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi mereka ini tadi perwakilan-perwakilan dari keempat aliansi mahasiswa ini sudah datang ataupun sudah masuk ke dalam gedung DPR untuk bertemu dengan pimpinan DPR. Nah, terkait dengan juga bagaimana ceritanya perwakilan mahasiswa ini bisa sampai masuk ke dalam, ini sifatnya undangan dari pimpinan DPR RI, di mana sebetulnya Tifal dan juga saudara, kalau kita juga melihat ataupun mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan DPR Sufmi Dasko kemarin di gedung DPR, sempat menyinggung juga terkait dengan rencana aksi pada hari ini, dan dia mengatakan bahwa akan berjanji begitu untuk menemui perwakilan mahasiswa yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa pada hari ini, dan kemudian janji ini ditepati. Tadi sudah diterima teman-teman mahasiswa di dalam, dan saat ini masih berlangsung, Tifal, pertemuan tersebut. Nah, sebetulnya apa, Tifal, terkait dengan tuntutan dari teman-teman mahasiswa ini? Sebetulnya mirip-mirip dengan tuntutan yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa pada aksi-aksi sebelumnya oleh teman-teman UI, kemudian juga dari teman-teman mahasiswa lain. Nah, terkait dengan tuntutan ini, kalau misalkan dari mahasiswa Trisakti, mereka ini merangkum tuntutan mereka dalam 3 poin yang mereka sebut dengan tritura ataupun 3 tuntutan rakyat. Yang pertama ini adalah terkait dengan mengevaluasi kerja-kerja pemerintah dan juga kemudian terkait dengan MBG, kemudian juga terkait dengan Koperasi Merah Putih, dan juga mereka ini meminta pemerintah ini untuk dapat memulihkan ekonomi dan politik nasional saat ini. Kemudian juga mereka meminta untuk memberantas inkompetensi pejabat negara dan mengembalikan supremasi sipil.
sipil. Nah inilah tadi secara garis besar tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman Trisakti. Tadi saya juga sempat berbicara ataupun sempat mewawancara teman-teman dari Mercu Buana dan juga mahasiswa dari Esa Unggul. Kurang lebih poin-poinnya mirip-mirip ya Tifal. Kalau misalkan dari Mercu Buana tadi ada 5 poin, kemudian dari Esa Unggul juga ada beberapa poin, tapi secara garis besar ini tuntutannya sama, Tifal. Oke, kalau secara tuntutan tidak jauh berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, cuman kalau kita lihat waktunya sekarang, sudah lewat 22 menit dari pukul 6 sore. Limit dari setiap aksi unjuk rasa dibatasi di pukul 6 sore. Dengan kondisi masih ada pertemuan di sana, tapi masih ada massa dari rekan-rekan sesama mahasiswa yang masih berkumpul di kompleks parlemen, bagaimana penindakan terhadap mereka ini? Apakah akan tetap menunggu sampai pertemuan selesai, atau ada tindakan khusus lagi dari otoritas terkait di sana, Rizka? Kalau untuk saat ini belum ada, Tifal, aksi yang dilakukan oleh pihak pengamanan. Namun tadi kalau misalkan saya sempat katakan bahwa dari Aliansi Mahasiswa Mercu Buana, mereka dengan inisiatif begitu ketika tadi azan maghrib berkumandang, mereka ini langsung membubarkan diri dan juga berpamitan dengan teman-teman yang memang masih bertahan di gedung DPR saat ini. Tadi perwakilan dari mahasiswa HMI juga sudah mundur, dan kemudian saat ini kalau misalkan saya juga harus memastikan apakah teman-teman Esa Unggul masih di sini atau tidak, tapi yang jelas ini yang di belakang saya ini merupakan teman-teman dari Trisakti. Tadi saya sempat bertanya juga kepada mereka apa yang membuat mereka bertahan di sini. Tadi dikatakan adalah mereka menunggu teman-teman mereka yang sedang beraudiensi di dalam. Mereka ini ingin memastikan bagaimana respon DPR untuk menyerap aspirasi mereka dan juga nanti menyuarakan terkait dengan tuntutan teman-teman mahasiswa ini kepada pemerintah. Harapannya seperti itu. Jadi memang kalau misalkan untuk saat ini situasinya teman-teman Trisakti masih bertahan di depan gedung DPR ini menanti teman-teman mereka yang ada di dalam. Fedriska Ananda dan Bondan Wicaksono melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terima kasih. Kami akan segera kembali, saudara. Tetap di Kompas TV. Saudara, bencana alam yang melanda wilayah Sumatera beberapa waktu lalu tidak hanya menyisakan duka mendalam. Masyarakat pun kesulitan untuk bangkit menata hidup karena rumah mereka hancur lebur dihantam banjir bandang. Tak hanya itu, infrastruktur penunjang seperti jembatan juga rusak berat. Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir membantu warga terdampak dengan membangun hunian tetap bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, serta membangun kembali jembatan yang rusak untuk menghubungkan konektivitas demi masa depan yang lebih baik. Kepolisian Negara Republik Indonesia konsisten menunjukkan komitmennya dalam penanggulangan bencana di Sumatera. Tidak hanya saat masa tanggap darurat, upaya kepolisian juga berlanjut hingga fase masa pemulihan. Pada tahap ini, penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga penyediaan fasilitas penunjang. Di masa ini, Polri ikut berkontribusi dengan membangun kembali infrastruktur dan membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana. Kebutuhan akan tempat tinggal yang layak menjadi salah satu prioritas. Polri juga membangun beberapa sarana prasarana seperti hunian tetap, kemudian saluran air dan sebagainya untuk menjadi kebangkitan dari para anggota atau para korban bencana untuk menata kembali kehidupan mereka. Nah, ini bukan sekedar pembangunan fisik, pembangunan rumah, tetapi juga membangun kembali harapan, rasa percaya diri dan optimisme masyarakat untuk melanjutkan kehidupan setelah mengalami bencana. Salah satu wilayah pembangunan hunian tetap oleh Polri adalah Dusun Kelapa Sari, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada lahan seluas 4,5 hektar, di tahap pertama dibangun sebanyak 150 unit rumah. Ada 3 jenis rumah yang dibangun, yakni rumah precast, rumah unggul sistem panel instan atau ruspin, dan rumah kayu. Sementara pada tahap kedua akan dibangun sebanyak 100 hunian tetap dengan 2 jenis rumah, yakni konvensional dan ruspin.
Sedangkan pada lahan seluas 6 hektar dibangun sebanyak 300 unit rumah tipe 36 yang terdiri dari 50 unit rumah precast, 50 unit rumah kayu, 100 unit rumah ruspin, dan 100 unit rumah konvensional. Polri tentunya ingin menghadirkan rasa aman, ketenangan emosional, dan motivasi untuk bangkit bagi keluarga yang memulai kehidupan baru pasca bencana. Harapan kami, hunian ini menjadi tempat yang menghadirkan rasa aman, kenyamanan, serta menjadikan titik awal tumbuhnya kehidupan yang lebih baik. Kami ingin juga masyarakat merasakan bahwa masyarakat tidak sendiri dalam menghadapi bencana, tapi negara hadir melalui Polri untuk melakukan pendampingan untuk masyarakat segera bangkit, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kembali kehidupan yang berkualitas untuk jangka panjang. Selain hunian tetap, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempercepat pembangunan infrastruktur jembatan presisi di wilayah bencana Sumatera untuk memulihkan konektivitas dan membuka akses daerah terisolasi. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik. Jembatan yang kita buat, jembatan presisi yang dibuat oleh Polri, itu adalah akses penghubung untuk intinya mensejahterakan masyarakat. Dalam artian akses penghubung untuk perekonomian masyarakat, kemudian untuk akses kesehatan, dan khususnya untuk pendidikan anak-anak sekolah itu. Dengan jembatan presisi ini membuat akses lebih mudah, karena banyak juga warga yang melambung pergi ke pasar, kemudian juga untuk kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk anak-anak sekolah, khususnya anak-anak sekolah tingkat dasar. Itu yang menjadi inti dari jembatan presisi yang dibuat, Mas. Hingga saat ini terdapat 286 unit jembatan presisi yang dibangun di berbagai daerah. 185 unit diantaranya telah selesai dan dimanfaatkan masyarakat. Polri juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama merawat jembatan yang telah dibangun, agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang. Tapi yang lebih berat adalah bagaimana bersama-sama merawat jembatan itu, karena jembatan itu tidak untuk hari ini saja, tapi untuk kehidupan masa depan, khususnya bagi anak-anak kita, itu Mbak. Jadi semuanya harus ikut merawat jembatan itu sendiri. Jembatan Merah Putih presisi menghubungkan harapan masyarakat dengan masa depan yang lebih baik. Polri akan terus hadir mengabdi dan membangun negeri. Polri memastikan akan terus hadir dan berkontribusi dalam setiap tahapan pemulihan bencana sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dan hunian tetap serta jembatan presisi yang dibangun bukan sekadar infrastruktur, melainkan kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat, membuka akses wilayah terisolasi, serta mempercepat pemulihan ekonomi dan kesejahteraan warga pasca bencana. Tim Liputan Kompas TV. Cindy Permadi akan melanjutkan program ini usai jeda dengan laporan lain. Salah satunya, YLBHI menyayangkan adanya laporan ke polisi yang ditujukan kepada mantan Ketua BEM UGM Tio. Tio dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan presiden dan penyebaran hoaks. Tetap di Kompas TV. YLBHI menyayangkan adanya laporan ke polisi yang ditujukan kepada mantan Ketua BEM UGM Tio. YLBHI menilai laporan polisi terhadap Tio berhubungan dengan sikap kritis mantan Ketua BEM UGM itu terhadap program pemerintah. YLBHI bilang kritik adalah hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Mantan Ketua BEM UGM dilaporkan ke polisi untuk 2 laporan berbeda. 1 laporan ke Barreskrim Polri dan 1 laporan ke Polres Tangsel atas kasus dugaan penghinaan presiden dan penyebaran hoax. Paham bahwasan itu ada pertanggungjawabannya. Intinya begitu, terima kasih teman-teman. Menyayangkan ya laporan terhadap Tio yang didasarkan pada kritiknya yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan makan bergizi gratis oleh pemerintah Prabowo Gibran. Menurut pandangan kami, laporan tersebut keliru
Kenapa? Karena kritik adalah bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan. Dan ini bagian dari partisipasi masyarakat untuk melakukan check and balances terhadap kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto, dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh simpatisan Prabowo yang tergabung dalam Garda Prabowo atas tuduhan fitnah dan ujaran kebencian. Celotehan kritis Tio dinilai telah membuat resah dan penuh dengan ujaran kebencian, ketimbang kritis yang akhirnya dinilai Garda Prabowo meresahkan. Selain itu, soal video, Tio menemukan alat pelacak dinilai telah menimbulkan kegaduhan dan hoaks yang merugikan pemerintah. Advokat H dan H Lukman kan bahwa Garda Prabowo menghormati kebebasan berpendapat dan kritik dalam negara demokrasi di mana kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Namun penghinaan, perendahan martabat dan serangan personal terhadap presiden tidak dapat dibenarkan. Ini kaitannya dengan Dumas kami tadi, Dumas kami terkait dengan si saudara Tio Ardiantono, ex ketua BEM GM, yang menghina presiden dengan sebutan kata-kata kurang saya pikir teman-teman tahu semua. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengungkap temuan dugaan proyek fiktif CCTV dan sistem sidik jari dalam program MBG senilai ratusan miliar rupiah saat diperiksa Kejaksaan Agung. Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya mengungkap temuan dugaan proyek fiktif CCTV dan sistem sidik jari program MBG. Sony menyebut lokasi proyek senilai lebih dari 300 miliar rupiah itu tak bisa diverifikasi meski anggaran telah cair. Sony Sonjaya mengungkap temuan itu saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung Kamis lalu. Sony menjelaskan BGN bekerja sama dengan sebuah vendor untuk memasang CCTV dan sistem sidik jari di 5.000 titik SPPG. Tapi hingga kontrak kerjasama berakhir pada 29 Februari, vendor itu tak bisa menunjukkan lokasi instalasi kedua sistem. Pengacara Sony Sonjaya Krisnamurti bilang, Sony menyimpulkan proyek CCTV dan sistem sidik jari bernilai 300 miliar rupiah itu sebagai total loss atau kerugian total. CCTV dengan sidik jari yang penerima manfaat itu, kan anak-anak penerima manfaatnya itu tidak terpasang. Artinya bahwa kan BGN sudah keluar uang 300 miliar lebih, tapi nyatanya vendornya begitu diverifikasi oleh Pak Sony kemarin untuk mencontohkan titik-titik mana saja CCTV itu yang sudah dipasang, vendor itu tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberitahukan di mana saja telah dipasang. Dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung Kamis lalu, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya juga menambahkan pihak yang terlibat korupsi MBG menjadi 41 nama. Sony mengungkap nama-nama tersebut berasal dari kalangan politik, mengajukan permintaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG. Jadi totalnya sekarang bertambah, jadi totalnya 41 nama. Jadi satu orang itu mereka mempunyai tabel itu, Pak ini punya ini ya, ini punya ini ya, ini ada punya bupati ini gitu loh, ini ada punya ini, ada punya ini. Jadi totalnya keseluruhan nama yang dari kemarin 26 ditambah dengan yang tadi, lalu ada tambahan 3 nama lagi yang disebutkan oleh Pak Sony. Jadi totalnya hari ini 41 nama. Dari kalangan partai politik atau dari kalangan setiap penyelenggara negara atau bagaimana, Bang? Dari kalangan politik. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai hingga 100 juta rupiah. Informasi ini terungkap saat penyidik memeriksa tersangka baru dugaan korupsi MBG, yakni Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimasi Hombing. Kejagung menjelaskan, ex-kepala BGN Dadan Hindayana diduga memberikan akses titik dapur MBG kepada Glory. Lalu Glory menjualnya lagi titik-titik tersebut ke pihak yang tertarik jadi mitra MBG.
dengan angka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Penyidik juga menduga hasil penjualannya jadi setoran ex-kepala BGN Dadan Hindayana. Titik itu dijual dia ke mitra yang lain berapa tuh Pak harganya? Jadi memang bervariasi ya, jadi mungkin puluhan sampai ratus juta. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Ex-wakil Kepala BGN kembali beberkan sejumlah informasi terkait dugaan korupsi MBG. Mulai dari dugaan proyek fiktif 300 miliar rupiah hingga tambahan nama yang terlibat korupsi. Sejauh mana ini akan menguak lingkaran dugaan korupsi MBG? Kita bahas bersama pengacara mantan wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Krisna Murti, dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cynthia. Oke, dengan Cindy di studio, saya ke Pak Krisna dulu ya. Pak Krisna, sebenarnya tapi sejauh mana sih proses pengajuan justice kolaborator Anda di Kejagung? Sejauh ini kita sudah ajukan, lalu kemarin kan ada tambahan pemeriksaan lanjutan kemarin bahwa ditanyakan kembali yang mau di justice apa. Kita ada dua yang kita justice kemarin, adanya beberapa yang mengatensi Pak Sony dari beberapa nama yang sudah kemarin kita sampaikan di pemeriksaan yang pertama. Kemudian yang kedua kita justicekan lagi itu adanya temuan yang CCTV itu loh Mbak. Yang CCTV dengan dengan pengadaan sidik jari. Kenapa kita justicekan? Karena ada temuan kerugian negara di situ, sehingga kemarin kita masukkan itu juga dalam justice-nya kita, begitu Mbak. Oke, tapi yang soal temuan proyek 300 miliar rupiah itu sebenarnya ketika Pak Sony juga masih di BGN, sejauh mana sudah diverifikasi sampai bisa menyimpulkan itu fiktif? 5.000 semuanya tidak ada. Begini, artinya bahwa proyek itu sudah ada sebelum Pak Sony masuk ke BGN. Nah, sistemnya mereka itu kan sewa dengan outsourcing vendor. Jadi dia memasang 5.000 CCTV. Jadi satu SPPG itu memasang 5 dengan sidik jari kepada penerima manfaat. Kemudian ketika 19 Februari 2026 telah berakhirnya masa kontrak. Sebelum masa kontrak itu berakhir, masa sewa itu berakhir, kemudian tanggal 1 Februari itu Pak Sony memanggil vendornya. Coba dong kamu panggil vendor itu, suruh ketemu dengan saya. Lalu Pak Sony bilang, ini kan tanggal 19 habis nih, sewa kontraknya. Apa sih yang sudah kamu pasang selama ini? Berapa titik yang kamu pasang? 5.000. Seperti apa yang kamu pasang? Coba dong, saya pengen ada SDN Jakarta Timur 01. Kemudian vendornya kebingungan. Saya minta waktu Pak, minggu depan lah Pak, kami coba lagi dan sebagainya. Nah, setelah dikorek-korek didalami oleh Pak Sony, ternyata 5.000 titik itu hanya terpasang kurang lebih nggak lewat dari 200 titik. Jadi boleh dibilang, Pak Sony bilang ini total loss, artinya dibilang nihil. Nah, makanya berapa kerugiannya? Sekitar 300 miliar lebih gitu loh Mbak. Oke, dan Pak Sony punya bukti untuk menguatkan ajuan untuk justice kolaborator itu ke Kejagung? Punya bukti. Kenapa timbulnya 41 nama yang kemarin? Karena berkembang dari 26 nama, dicocokkan. Jadi penyidik kan di dalam pemeriksaan pertama kan penyidik tanya, ini kan Bapak telah menyebut 26 nama. Buktinya apa? Lalu Pak Sony bilang buktinya ada di chat saya, ada di handphone saya. Oke, kalau ada di handphone Bapak, kami ambil ya handphone Bapak ya yang kami sita. Oke, dibukalah satu persatu. Dari mulai urut nomor urut 1 dibuka. Oke, siapa ini? Inisial NSD. Oke, kita buka chatnya ya. Oke, dibuka. Oh, ternyata dia ada atensi ini, titiknya ini, kemudian lokasinya ini. Ya, berlanjutlah sampai timbul 41 nama itu. Begitu, Mbak. Nah, kalau Mas Zainur sebenarnya menurut Anda ketika salah satu tersangka punya informasi soal temuan proyek fiktif ditambah dengan 41 nama yang diduga terkait, apakah ini sebenarnya cukup untuk jadi pertimbangan kuat bagi Kejaksaan Agung mengabulkan permohonan justice kolaborator?
Ya, JC itu syaratnya dua. Yang pertama, bukan pelaku utama dan pelaku tersebut telah mengakui perbuatannya. Yang kedua, penyidik tidak dapat memperoleh informasi tersebut dari sumber yang lain. Nah, kembali kepada pertimbangan penyidik, apakah penyidik melihat keterangan dari S ini memenuhi dua syarat tersebut? Kalau memang memenuhi dua syarat tersebut, maka status JC-nya dapat dikabulkan. Namun kalau misalnya penyidik punya sumber lain yang bisa digunakan untuk mengonfirmasi informasi-informasi tersebut, ya bisa jadi tidak akan dikabulkan, tetapi biasanya ini akan menjadi hal-hal yang meringankan di dalam persidangan karena tersangka dan artinya menjadi terdakwa kooperatif dan mengungkap dengan jelas peran-peran dari pihak-pihak yang lain. Tapi Mas Zainur, ketika itu menjadi ya, salah satu keterangan yang disampaikan oleh Sony Sonjaya, itu akan serta-merta menjadi alat bukti yang sah juga nggak? Tentu alat bukti nanti akan dinilai ya kesesuaiannya dengan alat-alat bukti yang lain. Di cross check dengan keterangan saksi-saksi, tersangka yang lain, juga dengan alat-alat bukti seperti komunikasi digital. Tentu akan dicocokkan satu persatu, akan divalidasi, dan nanti tentu di depan persidangan keabsahan dari keterangan tersebut akan diuji. Namun demikian menurut kami informasi yang telah disampaikan itu sangat penting karena dengan sangat jelas misalnya menyebut soal dugaan pengadaan fiktif untuk CCTV atau nama-nama yang kemudian membeli titik-titik SPPG maupun pihak-pihak yang memberikan atensi dalam tanda kutip menekan pihak pimpinan BGN untuk meloloskan titik-titik yang diduga diperjualbelikan. Oke, dan ada 41 nama yang disebutkan oleh Pak Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya. 41 nama itu siapa saja? Eksekutif itu siapa saja? Kita akan bahas lagi di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami. Kita lanjutkan lagi dialognya bersama Pak Krisnamurti dan Mas Zainur Rohman. Pak Krisna, ada 41 nama yang Anda spill terkait dengan dugaan korupsi tata kelola MBG. 41 nama ini kan ada yang dari kalangan politik, ada dari Menteri Kabinet kah? Rata-rata kemarin yang kita buka itu lebih banyak dari kalangan Senayan dan kalangan bupati. Daerahnya mungkin Lebih bisa banyak. dielaborasi lebih jelas? Kenapa? Bocoran yang lebih jelasnya mungkin bupati itu mungkin di daerah mana, atau Senayan itu mungkin ada berapa orang? Oh ya, Senayannya tuh kurang lebih ada sekitar berapa ya? Kemarin kan tambahannya tuh ada sekitar 15 nama, ya kan 15 nama. Mungkin Senayannya mungkin ada sekitar 9 atau 10, sisanya tuh ya kan bupati, ada bupati daerah Jawa Timur, ada bupati daerah mana lah, macam-macam lah Mbak, gitu lah. Dan itu atensinya semuanya untuk beli titik dapur SPPG? Ya, kan mereka yang memohon titik daripada SPPG itu sendiri. Lalu kemudian penyidik tanya, kan apakah SPPG ini dibangun oleh mereka ataukah dijual? Lalu Pak Sony bilang, ya tidak dalam kapasitas, sistemnya dia tidak bisa melihat di dalam kapasitas menjual atau tidak menjual. Karena kan setelah dia peroleh titiknya, ada program, ada limitnya 100 hari untuk membangun SPPG itu. Lalu tambahan satu lagi yang menarik, bahwa tidak bermanfaat untuk MBG, kata Pak Sony. Kenapa? Jadi lucu, kan ada capex-nya MBG dibelanjakan peralatan-peralatan seperti, karena capex-nya MBG itu untuk membangun MBG punya sendiri ada sekitar 351 titik, ya kan SPPG yang dibangun dari capex-nya BGN. Lalu kemudian ya kan dibelikan peralatannya dulu seperti ompreng, terus time rest atau apa. Pokoknya peralatannya dibeli dulu, kemudian dapurnya baru dibangun. Tapi sampai terakhir Pak Sony berada di sana, dapur itu tidak pernah dibangun. Ya kan dapur itu tidak pernah dibangun. Jadi lucu, orang kan harusnya di mana-mana bangun rumahnya dulu, baru beli furniturnya. Kalau ini dibeli dulu furniturnya, kemudian baru bangun dapurnya. Tapi dapurnya sampai Pak Sony terakhir menjabat di sana, ya kan itu tidak pernah terbangun dapur tersebut. Oke, Pak Krisna, Anda juga kemudian ditanya kan oleh penyidik, apakah barang-barang itu masih ada? Ya nggak tahu, Pak Sony bilang ya silakan penyidik nanti cek sendiri aja gitu. Oke, nah Pak Krisna, yang salah satu yang juga Anda spill adalah tokoh berinisial NSD. Kalau ini dari kalangan yang Anda sebutkan juga atau dari di luar itu?
Itu di luar Mbak, itu di luar. NSD itu gini, NSD itu memiliki dapur, kemudian dia rubah-rubah lagi yayasannya, ada 3 kali rubah yayasan. Seharusnya menurut Pak Sony, NSD itu mengirim surat secara resmi, ya kan, kemudian baru yayasan itu bisa dibalik namanya. Tapi kalau ini NSD tanpa proses itu dia meminta Pak Sony untuk mengganti, dan setelah diganti yang kedua kali diganti lagi ketiga kali. Nah, titiknya itu ada di mana aja? Dibuka kan chatnya itu kan oleh penyidik gitu loh. Oh, berada di posisi di Madiun, ada di daerah Tapos, ada di daerah ya macam-macam lah bla 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 gitu loh ya kan. Jadi hanya jadi mengkonfirmasi. Jadi penyidik mengkonfirmasi kepada kita nama-nama yang tersebut tuh di mana pembuktiannya. Dari chat itulah satu persatu dibuka. Oh ini, oh mintanya begini, oh caranya begini. Ah, dari situlah kemarin terbongkar, akhirnya mengembang jadi 41 nama. Nah, Pak Krisna, tapi background dari NSD ini kalau misalnya bukan di Senayan, bukan juga kepala daerah, tapi sampai atensinya bisa diikuti atau dikabulkan oleh Pak Sony, backgroundnya apa? Ya nanti kita akan melihat perkembangan lebih lanjut lah. Saya belum mau buka sekarang. Oke, kalau gitu Mas Zainur, ketika salah satu tersangka sudah memberikan bocoran 41 nama. Tadi backgroundnya dari kepala daerah sampai juga Senayan, dan juga ada soal dugaan proyek fiktif. Nah, Kejaksaan Agung prioritasnya harus kemana dulu agar kasusnya bisa terang benderang? Ya, harus dikelompokkan ya Mbak Cynthia. Yang pertama, kalau ada pihak dari internal BGN, misalnya apakah NSD itu internal BGN atau eksternal, kan kita belum tahu itu. Kalau misalnya itu adalah internal BGN, maka bisa dikenakan pasal 12 huruf I kecil Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konflik kepentingan dong, dia adalah orang BGN tapi dia punya dapur sebagai bentuk pengadaan. Yang kedua, orang eksternal dari kelompok eksekutif, dari legislatif, maupun para politisi yang lain. Kalau mereka misalnya membeli dengan sejumlah uang kepada siapapun, maka bisa dijerat dengan tindak pidana suap. Begitu juga kalau mereka menjual, maka bisa dijerat dengan tindak pidana suap. Yang repot adalah kalau tidak ada uangnya, karena hanya posisi politik yang besar dapat mempengaruhi dan menekan orang lain. Nah, di negara lain ini disebut sebagai trading in influence, tetapi di Indonesia belum ada pasalnya. Nah, kalau misalnya dia tidak beli tetapi dia mempengaruhi BGN untuk mendapatkan titik, kemudian dia jual lagi, itu tetap bisa dijerat menurut saya. Nanti dicarikan pasalnya, kurang lebih adalah pasal-pasal suap gitu ya. Nah, ini memang perlu untuk ditindaklanjuti oleh penyidik. Setiap kelompok pihak-pihak ini, pihak dari internal BGN, pihak para kepala daerah, pihak legislatif, maupun politisi-politisi lainnya. Jangan ada satupun yang lolos. Yang selanjutnya juga perlu didalami adalah para pihak swasta, penyedia barang dan jasa. Kan sudah ada penetapan tersangka kepada penyedia motor listriknya, kepada CCTV, tapi kan masih ada pengadaan-pengadaan yang lain. Bagaimana nasibnya? Kan harus ditindaklanjuti juga oleh kejaksaan. Kan ada pengadaan tablet, televisi, sepatu, ada juga pengadaan-pengadaan lain yang tidak terkait dengan pangan. Nah, itu juga menurut saya duga itu tidak akan jauh beda, modus-modusnya akan sama lah, akan mirip-mirip. Itu juga harus ditindaklanjuti. Tentu PPATK bisa dimanfaatkan oleh kejaksaan untuk follow the money ya. Siapa saja sih pihak-pihak. Nah itu, soal siapa saja yang diduga terlibat kemudian dari follow the money itu, bagaimana juga Kejaksaan Agung harus bisa membuktikan, menjerat nama-nama lain, kalau misalnya memang benar ada nama-nama besar di luar 3 mantan pimpinan BGN itu, juga harus bisa dijerat agar tidak ada tekanan politik atau kekhawatiran yang lain. Ini barang sudah diperhatikan, dilihat, discrutinize oleh seluruh rakyat Indonesia. Kejaksaan tidak bisa separuh-separuh, tidak bisa juga dipengaruhi oleh pihak lain. Kejaksaan sudah kepalang tanggung, harus dibongkar seluas-luasnya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, sejujur-jujurnya gitu ya. Nanti publik juga akan mengawasi itu di persidangan. Kalau ada pihak yang tidak diperiksa atau pihak yang tidak diproses padahal punya peran yang sangat jelas, publik akan tahu bahwa berarti ada pihak-pihak yang dilindungi, pihak-pihak yang tidak disentuh gitu ya. Jadi ini menurut saya ini pertaruhan juga untuk kejaksaan, karena dukungan publik sangat besar, harapan publik sangat besar. Kalau sampai ada pihak-pihak yang tidak diproses, maka publik akan sangat mudah kecewa. Jadi kita sangat mendukung kerja dari kejaksaan untuk bongkar semua, jangan disisakan siapapun itu, termasuk orang-orang yang berada di puncak atau pusat dari kekuasaan. Jadi harapan kita Mbak Cynthia ya, di proses penyidikan ini tuntaskan, nanti setelah tuntas baru kemudian dibawa ke
jangan ada yang tersisa hanya karena misalnya relasi politik, Mbak Cynthia. Baik. Jangan ada yang tersisa. Oke, Mas Zainur Rohman dan Pak Krisnamurti, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Terima kasih. Kita menuju gedung DPR RI. Anggota DPR RI menemui massa mahasiswa yang tadi sore berunjuk rasa di depan kompleks gedung DPR MPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Baik teman-teman media sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pimpinan DPR dan pimpinan komisi telah menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa, baik dari HMI, MPO, Trisakti, Mercu Buana, SA Unggul, dan beberapa kampus lain yang pada intinya untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan karena memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa. Mungkin nanti dari perwakilan yang akan menyampaikan beberapa hal, silakan. Yang dari Trisakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita bawa informasi bahwasanya kita telah melakukan dialog dan juga penyampaian aspirasi. Mayoritas aspirasi kita sampaikan kepada pihak eksekutif sebagai penentu kebijakan yang hari ini tidak cukup diberkenani oleh teman-teman semuanya. Ada beberapa hal yang tadi langsung terjawab dan memang mungkin ada beberapa hal yang langsung diberikan penyelesaiannya, tetapi masih ada beberapa PR yang kita tunggu komitmennya. Yaitu terkait dengan kelangkaan BBM tetapi ini kan sebenarnya efek domino terhadap bahan pokok dan lain-lain. Kalau mereka tadi sudah disampaikan oleh pihak eksekutif untuk berkomitmen kepada kita, ya kalau nggak dipenuhi janjinya, ya pasti kiranya gelombang-gelombang perjuangan kayak gini akan muncul. Tapi harapannya pemerintah khususnya mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan bahwasanya ya isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena. Jadi tuntutan pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan Dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih. Ya. Cukup ya. Jadi tadi kita udah banyak dapat masukan dari teman-teman mahasiswa. Ada yang MBG, tadi pada komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nani, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliunan dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya. Yang terkait dengan soal tadi tuntutan pertama BBM, terutama kenaikan pertamax, terus juga
terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat ini. Nah, terkait hal-hal tadi ada dari mahasiswa Trisakti yang masih ada 16 ya yang statusnya tersangka tapi belum diproses-proses. Tadi Pak Habibur Rahman sudah komunikasi, insya Allah nanti akan diselesaikan. Termasuk ada 2 dari mahasiswa Mercu Buana yang ditahan tadi mau berangkat ke DPR, itu pun juga sudah dikomunikasikan. Selesai ini mudah-mudahan juga mereka semua dilepas. Tapi semua berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik secara nasional. Teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita antar ke depan. Ngantar ke depan dulu. Mahasiswa tadi Kak, namanya siapa Kak? Kak, namanya. Bang, namanya siapa Bang? Anggota DPR RI tadi menjanjikan stabilitas ekonomi dan politik yang akan diupayakan, termasuk yang masih menjadi PR menurut mahasiswa adalah soal kelangkaan BBM subsidi, yaitu Pertalite, dan juga soal masih tingginya harga bahan pokok. Yang tadi juga mahasiswa menyebutkan apabila PR ini tidak dikerjakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka mahasiswa masih akan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutannya, atau disebutkan bahwa gelombang unjuk rasa akan kembali. Ia berharap DPR bisa menjadi penyambung lidah dengan eksekutif, dan juga tadi yang dijanjikan oleh DPR adalah berjanji akan tetap membuka ruang komunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Stabilitas harga bahan pokok dan BBM ini menjadi 2 poin utama yang juga tadi disampaikan oleh atau menjadi bahan diskusi antara mahasiswa dan juga anggota DPR RI yang menemui masa mahasiswa di dalam tadi. Dijanjikan bahwa ini akan menjadi PR yang akan dikerjakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Stabilitas harga bahan pokok dan juga BBM, atau dalam lebih spesifik lagi adalah menindaklanjuti kelangkaan BBM. Terkait dengan evaluasi program MBG yang menjadi salah satu tuntutan dari masa mahasiswa, tidak hanya hari ini tapi juga beberapa hari terakhir, DPR memastikan bahwa dari Badan Gizi Nasional telah melakukan penghematan tata kelola. Terkait juga penyelesaian kasus penangkapan mahasiswa yang tadi juga sempat disinggung, anggota DPR RI telah berkoordinasi sehingga masalah penangkapan mahasiswa ini akan segera diselesaikan. Mahasiswa menyebut tidak akan ragu melanjutkan gelombang unjuk rasa apabila PR yang disampaikan tadi tidak dilakukan sesingkat-singkatnya. Dan gambar di sebelah kiri layar kaca Anda ini adalah visual perwakilan anggota DPR RI. Kalau yang tadi juga ikut konferensi pers, salah satunya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, ada juga Saan Mustafa, berjalan keluar dari gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, menuju ke area gerbang luar untuk menemui massa mahasiswa yang tergabung dari beberapa universitas yang masih berada di depan. Mereka menunggu untuk bertemu langsung dengan perwakilan legislatif. Beberapa tuntutan yang sempat disuarakan oleh massa mahasiswa yang berunjuk rasa sejak sore tadi, di antaranya adalah stabilitas ekonomi, perbaikan tidak hanya kondisi ekonomi tapi juga politik nasional. Dan sore tadi hingga malam hari ini perwakilan massa mahasiswa tadi sempat berkomunikasi dengan beberapa anggota DPR RI, pimpinan DPR RI, membahas
beberapa PR yang masih dituntut oleh massa mahasiswa, diantaranya adalah terkait kelangkaan BBM subsidi dan tingginya harga bahan pokok, sehingga stabilitas bahan pokok dan juga harga BBM ini menjadi PR yang terus disuarakan oleh massa mahasiswa. Massa mahasiswa tadi menegaskan tidak akan ragu untuk kembali turun ke jalan, melanjutkan gelombang unjuk rasa apabila 2 poin ini tidak dilangsungkan atau tidak dijalankan. Sementara dari DPR juga menjanjikan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa ataupun juga dengan publik. Gambar sebelah kiri adalah suasana terkini di area luar gedung DPR MPR RI. Massa mahasiswa yang sejak sore tadi berkumpul di sana menyuarakan berbagai tuntutannya, masih menunggu perwakilan mahasiswa dan juga DPR yang bertemu. Dan sementara gambar di sebelah kanan ini adalah visual beberapa perwakilan legislatif yang tadi bertemu dengan massa mahasiswa sedang berjalan keluar untuk menemui langsung massa mahasiswa yang masih menunggu di area luar. Menjawab tuntutan terkait evaluasi program makan bergizi gratis tadi disampaikan juga oleh Saan Mustafa bahwa dari hasil komunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru yaitu Nani Asdeang, Badan Gizi Nasional akan melakukan perbaikan tata kelola termasuk penghematan tata kelola MBG. Stabilitas politik dan ekonomi menjadi tuntutan yang disuarakan oleh massa mahasiswa tidak hanya hari ini tapi juga dalam beberapa hari kebelakang. Dan hari ini disampaikan langsung oleh perwakilan massa mahasiswa ke beberapa anggota maupun juga pimpinan DPR RI. Dan Sapa Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia Malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Bella dan Ihsan Sitorus, ya betul, akan bersama Anda dalam program Berita Utama sebentar lagi. Saya Tifal Solesa. Saya Sini Permadi, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh